Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iga Dias Renandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi, edisi Kamis 27 Oktober 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis yakni sebesar 0,06% pada perdagangan Rabu 26 Oktober. IHSG berfluktuasi di rentan harian 7.017,94 hingga 7.081,88. Sepanjang perdagangan, sektor keuangan memimpin pelemahan indeks komposit dengan kontraksi 1,52% dan diikuti sektor infrastruktur yang turun tipis sebesar 0,04%. Sementara 9 indeks sektoral lainnya masih mengalami penguatan. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 9.382,67 triliun rupiah dan volume saham yang ditransaksikan sebanyak 21,46 miliar saham dengan nilai 12,65 triliun rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan menurut nilai transaksi, di mana tercatat sebesar 748,93 miliar rupiah. Saham BBCA ditutup turun 1,72%. Lalu, saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi saham kedua yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai transaksi 748,34 miliar rupiah. Saham BBRI tercatat turun sebesar 1,31% ke level 4.530. Saham selanjutnya yang aktif diperdagangkan adalah saham PT Bumi Resources dengan nilai transaksi yang mencapai 447,67 miliar rupiah. Saham Bumi terpantau 0,53% ke 188. Beberapa saham big caps mengalami koreksi. Saham PT Bank Negara Indonesia melemah 2,12%. Lalu saham PT Astra Internasional juga mengalami penurunan 1,87% dan saham PT Sumber Alvaria Trijaya turun sebesar 1,48%. Pelemahan IHSG berbanding terbalik dengan bursa saham Asia yang ditutup menghijau. Kemudian bursa saham Amerika Serikat Wall Street juga mengalami penguatan. The Fed memberikan sinyal akan memperlambat kenaikan suku bunga acuannya. Pelaku pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis poin pada pertemuan November 2022 nanti. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Seperti sudah diprediksi, indeks harga saham gabungan kembali turun tipis pada perdagangan kemarin. IHSG ditutup melemah 0,06%. Pelemahan IHSG ini terjadi di tengah penguatan indeks saham di kawasan Asia. Analis menilai pelemahan IHSG ini masih wajar karena IHSG sudah menguat tinggi sebelumnya. Investor asing juga masih mencatat beli bersih 216,25 miliar rupiah. IHSG cenderung tertekan karena pelaku pasar masih berhati-hati melakukan investasi menjelang rapat FOMC pekan depan. Pelaku pasar mengantisipasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Apakah masih agresif atau mulai melunak seperti proyeksi pelaku pasar? Karena itu, analis memperkirakan pelemahan indeks saham masih bisa berlanjut pada hari ini. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memprediksikan bahwa IHSG rawan bergerak terkoreksi dan akan menguji kembali area 7.017. Bila tembus, IHSG akan bergerak menuju 6.930. Herdi berpendapat pelaku pasar dapat melakukan buy on weakness pada saham-saham pilihannya. Analis Pintraco Sekuritas Paldi Kurniawan memaparkan menilik indikator teknikal IHSG kembali membentuk pola doji star pada Rabu. Stochastic Relative Strength Index berpotensi membentuk dead cross di overbought area. Berdasarkan indikator tersebut, IHSG masih rawan koreksi pada perdagangan Kamis. Jika koreksi berlanjut ke 7.030, maka IHSG berpotensi menguji support di level psikologis 7.000. Kendati berpotensi melemah, pelemahan diprediksi tidak dalam. Alasannya, IHSG juga ditopang oleh rilis kinerja keuangan emiter kuartal 3 yang rata-rata positif. Sementara, sentimen eksternal cenderung mix. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menambahkan pelaku pasar juga akan mencermati fluktuasi nilai tukar rupiah hari ini.
Secara teknikal, ia melihat candlestick IHSG sudah membentuk lower high and lower low. Stochastic membentuk dead cross saat mendekati overbought area, mengindikasikan potensi pelemahan. Sejumlah saham yang bisa dicermati antara lain ANTM, UNTR, Akra, SRTG, Inco, SSMS, dan Wins. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau kembali bersinar pada perdagangan Rabu, terdorong dolar Amerika Serikat yang jatuh ke level terendah 3 minggu ketika data ekonomi Amerika Serikat yang melemah. Pergerakan harga emas mendapatkan dukungan lebih lanjut karena indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat turun menjadi 102,5 pada Oktober dari 107,8 pada September. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange terkerek 18,75 US dollar menjadi 1.675,75 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga menguat 18,59 US dollar. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,77% menjadi 109,98. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp943.000, stagnan dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp829.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp1.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Berita selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang kembali terkoreksi pada perdagangan Rabu. Pergerakan harga minyak terbebani data persediaan minyak mentah di Amerika Serikat yang meningkat pada pekan lalu. Akan tetapi, pelemahan harga minyak dibatasi oleh kenaikan permintaan bensin serta adanya peringatan dari Arab Saudi mengenai ketatnya pasokan minyak global. Pada perdagangan Rabu pukul 15.30, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Desember terkoreksi 0,19% menjadi 84,70 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Desember juga terkoreksi 0,23% ke level 91,53 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Data dari American Petroleum Institute yang dirilis Selasa menunjukkan adanya kenaikan stok minyak Amerika Serikat sebesar 4,5 juta barel pada pekan lalu. Meski begitu, penurunan harga minyak mentah dapat tertahan oleh naiknya permintaan bensin di Amerika Serikat. Hal tersebut tercermin dari penurunan drastis persediaan bensin yang mencapai level terendah sejak 8 tahun pada pertengahan Oktober 2022. Sementara itu, dari sisi pasokan, OPEC mempertimbangkan untuk memangkas lebih banyak pasokan guna menjaga harga tetap tinggi. Hal ini dilakukan untuk menanggapi tindakan Amerika Serikat yang melakukan pelepasan cadangan minyak strategisnya guna menurunkan harga. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah masih bergerak fluktuatif jelang pertemuan The Fed. Para analis sepakat The Fed akan mempertahankan sikap hawkish. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan probabilitas The Fed menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin pada pertemuan 2 November sangat mungkin terjadi. Sementara dari dalam negeri, belum banyak sentimen yang akan mendukung penguatan rupiah. Bahkan dana asing yang mulai masuk tidak mampu menahan pelemahan rupiah. Pelaku pasar menanti rilis inflasi pada pekan depan, kata Reni pada Rabu 26 Oktober. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, selain arah kebijakan The Fed tidak ada data signifikan yang mempengaruhi pasar valuta. Tapi menurutnya, The Fed harus berhati-hati menaikkan suku bunga acuan di negerinya. Alasannya, efek kenaikan bunga telah mempengaruhi pasar perumahan di Amerika Serikat. Pada Kamis, Fikri memperkirakan rupiah di 15.520 hingga 15.620 dan proyeksi Reni rupiah berada di 15.530 hingga 15.628 rupiah. Rupiah di pasar spot Rabu menguat 0,38%. Di Cisdor Bank Indonesia rupiah menguat 0,12%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sretnan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.